Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya gampang sedih. Saya gampang sedih. Untuk hal-hal tertentu saya sedih. Malu dong sama otot. Malu dong sama kaki. Oke, jadi gini loh Amang ya. Baru saya follow. Jadi istilahnya memfollow itu kan saya tidak sembarangan. Betul. Tapi kalau misalnya saya follow nanti akhirnya saya mendapat keuntungan, Agatha lagi live, saya kan ada notifikasi begitu toh ya, itu kan keberuntungan sama saya. Tapi bukan harus follow bahwa saya mengidolakan begitu toh. Iya betul. Jadi istilahnya yang saya pelajari adalah kan saya sebenarnya mau nangis, mau sampaikan kepada kalian bagaimana hidup saya selama 70 tahun itu dipengaruhi oleh agama seberang. Seperti Agatha bilang tadi, saya dosen Agatha. Oh okay. Iya Pak. Saya dosen di Universitas Indonesia, Agatha. Siap Pak. Jadi di Universitas Indonesia itu saya tapi tidak baik di sini. Ada juga yang ini profesor beneran loh. Waduh. Tadi kan aku mau bilang dia guru besar kimia ya Pak Usman ya. Biotek malahan, lebih spesifik biotek. Saya sudah pernah mengajar di Iran, mengajar senjata biologi. Aduh mati aku. Oke. Jadi istilahnya maaf kata, ya tapi kan kita tidak boleh bermegah karena. Nah sekarang dengan adanya kalian itu saya syukuri. Saya download Alkitab dari internet. Biasanya kan saya pakai Alkitab yang konvensional. Anak saya suruh pakai dari HP aja Pak gitu, kan kecil. Tapi dengan kalian suka melihat diri, akhirnya saya ambil ya. Tapi kita balik lagi nak, sampai saya tua begini banyak kan yang bilang, Pak Usman suaramu lembut, cara bicaramu, gaya-gayamu sudah seperti kami, masuk saja gitu. Nah pernah suatu ketika saya marah, kenapa kamu ajak saya menjadi itu? Marah saya sampai berantem, sampai tadi masuk ke dalam diskusi ketuaan mengenai iblis. Ada kan diskusi tadi iblis. Sampai saya dikerjakan, supaya kalau tahu kalian, dikerjain menggunakan guna-guna. Oke. Nah saya ingin bertanya sekarang kepada kalian. Oke. Orang Batak, walaupun dia Kristen, di tanah Batak itu banyak dukun-dukun. Sampai pendeta pun berdukun. Oke. Kalau kalian meminta bukti, saya bisa kasih bukti. Oke. Nah, sekarang saya itu lahir di perantauan. Oke. Saya itu besar di Sibolga, Agatha. Oke. Dari Sibolga langsung saya ke UI Jakarta. Dan saya sekolah di Jepang. Dan seluruh dunia sudah saya lewati, Agatha. Bisa kalian lihat di situ. Oke. Dan bisa kalian lihat juga di YouTube saya. Saya mengajari senjata perang, ada di situ YouTube saya berbahasa Inggris. Saya sayang sama kalian. Karena tanpa kalian saya tidak ada artinya. Di dalam hidup saya ini yang sudah berapa tahun lagi akan dipanggil Tuhan mungkin, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah ini mengenai dukun-dukun ini. Nah walaupun saya orang rantau, Agatha, katanya saya mempunyai indera keenam. Sakit kan, sampai saya sakit. Kadang-kadang saya lihat orang bisa saya duga dia berdukun-dukun atau tidak, Agatha. Kadang-kadang secara refleks saya bilang, apa cincinmu? Cincinnya saja kadang-kadang saya tahu, saya ambil. Dan kalau ada keluarga saya datang ke rumah saya dengan tidak bersih, dia pakai dukun-dukun di kampung, saya bisa marah.
Sehingga mereka takut ke rumah saya. Mereka bilang si Usman itu ada apa-apanya. Kita pergi ke sana yang baik-baik, nanti dia marah. Pernah suatu ketika begitu ada kakak saya datang. Dia tidur di atas di tingkat 2. Saya di bawah keringatan. Ada apa ini di rumah saya? Ada sesuatu yang kotor. Saya panggil. Kamu datang ke sini ngapain? Kamu kotor ya? Kamu pernah berdukun-dukun ya? Saya bilang dia tidak mau menyatakan iya. Sampai saya sudutkan, jangan kamu bilang begitu. Saya ini kepanasan, saya bilang. Saya kepanasan. Saya bilang. Akhirnya dia bilang, memang saya berdukun-dukun. Ngapain kamu berdukun-dukun? Dia bilang, abangmu jahat, suka memukul saya, sehingga saya minta dukun-dukun di Tanah Batu agar abangmu mau perintah saya. Kira-kira seperti ini. Jadi menurut ada yang saya tanya sama kalian, karena orang Kristen pun, saya kan Kristen kartu penduduk akhirnya, ya toh? Iya. Yang mengetahui sedikit parmadum. Saya tidak makan babi. Oke. Sepertinya ini harus kemana saya, Agatha, dengan Pak Profesor? Tolong saya dibantu. Kami di sini sekarang hanya berdua dengan istri saya. Anak saya 2 orang sudah menikah dua-duanya, sudah tidak satu rumah lagi dengan kami. Mauliate Agatha, Mauliate, terima kasih untuk kalian semuanya. Mohon maaf kalau saya berbicara lantang. Sebenarnya tidak ada lantang saya lihat ya. Tapi saya ingin mendapat feedback dari kalian bagaimana saya berjalan supaya lebih baik, tepat pada jalan yang benar. Saya sudah mempelajari Tritunggal semuanya itu. Senang saya mendengar kalian. Sorry to say, lebih senang saya mendengarkan Desan itu, Serapim itu. Kalau dia jelaskan bagus sekali itu. Jadi kalau boleh kita menjelaskan bagus kepada orang-orang yang benar mengenal Tuhan, alangkah baiknya, sehingga kita tidak konflik dan mereka menerima gitu loh. Kalau boleh juga, kalau kita delivery sesuatu kan ada beretika gitu toh, apalagi kepada orang tua. Unang may kelekal hita toh, lebih baik kan mungkin. Oke, Opung. Silakan, ya, Bang Metatron mungkin mau ngasih pesan. Iya, mau lihat ya. Kau dulu lah, Tak. Aku kayaknya Abang dulu lah, yang tua lebih dulu lah, coba. Yang kecil belakangan, silakan. Saya cuma bisa, ya, saya ini bukan profesor ya, Pak Amang Usman ya. Ini profesi. Saya udah bilang nama saya profesi dari Metatron, lagi cemas mikirin Al-Quran. Nah, kalau pertanyaan Amang tadi itu, saya hanya bisa menyarankan ya. Kami di sini berbicara tentang Alkitab, tidak membicarakan masalah salah satu denom. Kami membicarakan Alkitab yang tegak dan lurus, yang sifat gereja itu universal. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul dan diturunkan kepada bapak-bapak gereja. Saran saya ya, Bapak, seandainya ada kelebihan tadi, kayak ada semacam seperti apa tadi kelebihan tadi atau indera keenam ya, masing-masing orang lah. Kalau sorry Pak, saya udah pernah berdiskusi dengan pendeta, Bapak pendeta. Kebetulan saya pernah di gereja Pasundan, Sunda. Oke. Datang ke rumah. Kami kan sering berdiskusi juga dengan istri saya. Istri saya kan istilahnya tidak menyetujui saya seperti ini. Oke. Sementara saya tidak minta itu kan. Nah, jadi Pak Pendeta mengambil suatu katakan kesimpulan, ini Pak Usman ini bukan belajar gitu-gituan. Ini menurut saya hanya talenta lebih yang diberikan Tuhan. Itu pendapat dari Pak Pendeta. Tapi sampai sekarang itu sering terjadi, Pak. Gitu. Teruskan, Pak. Iya. Mungkin ini saran dari saya ya. Saya juga bukan orang. Mungkin ini saran dari. Silakan, Prof. Halo, tes. Tes hilang tiba-tiba. Iya, ya, saran saya, Bapak mungkin coba ya, Bapak kan udah coba segala sesuatu sampai keliling dunia tadi katanya, bahkan mau masuk Islam. Gak ada salahnya untuk datang ke gereja kami, sekali aja datang berliturgi atau bertemu dengan romo kami yang memang dia sangat menguasai masalah hal-hal seperti ini. Ada masalah talenta. Ya, saya potong Bapak.
tadi saya tanya juga si Son of Seraphim, dia tadi kan pagi-pagi live sebentar mau gereja, katanya ada tamu dari Mesir. Saya tanya di mana, di Jakarta. Kebetulan saya kan di Jakarta Pak ya, karena di UI gitu. Jadi Bapak tadi bilang begitu, sebenarnya ada dari keinginan kecil saya, dalam hati saya pengen begitu ya. Nah, maaf kata, bukan pertama kalinya saya waktu di Amerika masuk gereja ortodok Pak. Karena dulu itu saya mau ke luar negeri, kadang-kadang hari Minggu kan Pak, saya kan ingin entah gereja apapun itu saya mau ikut kebaktian gitu kan. Yang saya lihat ada gereja, ada salib-salibnya, saya masuk tahu-tahu ortodok gitu. Jadi saya sudah pernah ke gereja ortodok, tapi tidak tahu banyak gitu. Jadi saya juga ingin seperti Bapak katakan tadi itu, pengen sekali gitu, karena waktu saya juga kan lumayan ada begitu ya, ada walaupun saya pensiun, saya masih bekerja Pak, masih terus bekerja begitu. Cuman saya tanya tadi, saya kan tinggalnya di Jakarta Timur Pak. Tadi itu kan si Son itu, Seraphim itu bilang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat gitu. Di Jakarta Pusat belum, dia tidak ada. Jadi dia bilang juga ada Rusia, apa namanya, Rusia ortodok apa gitu. Jadi saya sangat senang jika Bapak dan Ibu atau saudara-saudara saya yang kekasih mengarahkan saya ke gereja mana gitu. Maksudnya yang dekat dengan tempat saya gitu. Terima kasih Pak, tolong dibantu mungkin saya. Yang paling tepat Bapak mungkin harus datang ke BSD. Bukan Bang Meta, itu kejauhan. Kalau di Jakarta Timur bisa ke Depok. Depok lebih dekat. Nah, ada di itu Depok ya? Maksud di saya Depok gini Tak. ada. Maksudku gini Tak, mestinya ketemu dengan Romo dulu. Maksudku itu. Jangan nanti ke sana tiba-tiba nggak ada, cuma hanya ikut liturgi, ya udah nanti selesai. Nggak ada ini, belum ada poin. Ini kan sama seperti kejadian, ingat berapa 3 minggu lalu ya? Yang kita lagi liturgi ada orang sama kan, orang yang kayak kesurupan itu, yang dia setiap kali pakai ilmu hitam. Setiap kali dibacain, ya ini bukan nuduh itu ilmu hitam ya Pak ya. Tapi kemarin ada kejadian sama persis, selama liturgi orang itu muntah. Dia mengganggu lah, dia jadi di belakang kemarin. Dan dia memang bukan jemaat ortodok ya gitu. Itu mungkin lebih baik sih ketemu dengan Romo Episkop dulu. Karena beliau yang boleh saya sedikit kasih silakan. Kejadian sama saya. Jadi 1 tahun yang lalu tadi saya udah bilang itu, karena posisi saya di tempat saya ini, jadi saya enak juga ada orang-orang yang tahu. Karena posisi saya di tempat saya ini agak tinggi Pak, saya adalah salah satu penentu menjadi orang bisa guru besar atau tidak. Oke. Bukan hanya di universitas saya, tapi saya juga representasi daripada universitas saya di Dikti, di Kementerian, oke Pak? Nah, pada waktu itu ada orang yang tidak saya setujui menjadi sesuatu, katakan yang tadi itu, yang PROF itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukanlah sesuatu di luar jalan yang benar, yaitu santet, supaya Bapak tahu. Nah, pada waktu itu saya sudah memati, tapi yang saya ingat adalah Yesus, our Lord Jesus. Apa saya bilang sama ibu, cuman kami berdua di rumah, ambil Alkitab di kamar. Jadi Pak, saya ingat Alkitab itu saya bikin di atas perut saya. Saya kan tidak bisa lagi bernafas. Udah gitu. Tapi Alkitab masih saya ingat Pak. Alkitab masih saya ingat, saya pegang demikian. Akhirnya saya bisa beberapa menit atau lebih 1,5 jam saya nangis Pak. Saya nangis, istri saya bilang nangis saya bukan nangis saya yang biasa, karena saya nangis karena saya laki-laki juga tapi bisa nangis. Oke. Sekarang juga saya nangis. Oke. Jadi Alkitab itu adalah jiwa saya. Nah, jangan diperdebatkan kok Alkitab dipegang, karena disitulah kekuatan saya. Jadi sekarang pun saya tidak marah sama kalian. Cuman saja saya ingat waktu saya bicara dengan si anak Batak, saya marah sekali.
Karena dia, mohon maaf, dia cerita Asia kecil. Maaf katakan dia tidak pernah ke sana. Saya sudah pernah ke Turki. Saya ngerti apa yang namanya Asia kecil. Saya sudah ke Spanyol, ke Barcelona, ke mana-mana, ke Roma, ke Italia. Sudah saya jelajahin. Saya mempelajari juga Alkitab ini, bagaimana sejarahnya. Tapi sejujurnya, walaupun saya sudah keliling dunia, saya tidak tahu banyak, Pak. Tidak tahu banyak saya mengenai itu. Karena itu bukan bidang saya. Walaupun saya tua begini mengelilingi dua dunia ini semuanya, saya bukan berarti saya tahu semuanya. Yang saya ingin poinkan adalah, saya hidup sampai sekarang, I believe in Jesus. Itu tadi yang saya beberapa kali saya bilang, saya Kristen. Saya ulang-ulang ke Ibu Agatha. Jadi saya lakukan itu, Pak. Jadi istilahnya, mudah-mudahan para pendengar juga yang beragama Kristen dan yang non Kristen, ini adalah kesaksian saya. Saya berani bersaksi untuk kalian-kalian yang belum atau tidak mengalami atau pernah mengalami seperti saya. Saya bisa kalian gunakan untuk bersaksi. Saya bukan yang hitam-hitam, tidak mengerti yang begitu, Agatha dan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengerti yang gitu-gituan. Tapi saya mempelajari juga, ada itu di YouTube juga, bahwa nanti kita bicarakan, karena ini agak melenceng semuanya. Cuman saja saya ingin diteruskan saja, istilahnya tadi Bapak meminta kalau saya bisa dipertemukan dengan siapa itu, begitu. Sehingga saya bisa bertemu dengan beliau. Dan inilah caranya Tuhan untuk membuat sesuatu itu indah. Sekali lagi, ini bukan kebetulan bagi saya. Oke. Karena saya percaya ini bukan faktor kebetulan. Ini adalah suruhan Tuhan menurut saya. Roh Kudus bekerja di diri saya, mungkin di diri kalian. Sebagai orang-orang yang ada di front depan, katakan. Untuk membagi, mencari kebenaran. Silakan, Pak. Iya, Pak Amang Usman, nanti mungkin kita akan komunikasi lagi ya. Saya coba japri ke Amang ya, untuk supaya bisa ketemu sama Romo. Nanti biar kesana biar bisa ngobrol, ada manfaatnya gitu. Jadi nanti apa DM aja nomor Romo. Ada Romo. Kalau mau ini dianterin ke Romo gitu. Romo di Bogor soalnya, di Padepokan. Nanti aku sampaikan juga ke Romo nih problemnya ya seperti ini gitu. Terus ya yang penting dasarnya iman Kristen itu sebetulnya ada 3 pilar ya, Pak ya. Ini bukan hanya tentang iman ortodok, tapi iman Kristen itu ada 3. Mungkin Bapak pernah dengar ortopraksia, ortolatria, ortodoksia. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Ya, ortodoksia itu kita memiliki pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang ajaran Kristus, ajaran Kristen, ajaran para rasul, tentang iman Kristen yang benar. Nah, kalau kita sudah tahu tentang itu, kita memahami ortolatria. Kita tahu ibadah yang benar. Ibadah yang benar nih, kita nggak menjelekkan pemahaman ibadah yang di luar yang beda-beda ya, tapi ibadah yang benar itu gimana sih? Para rasul itu gimana sih? Tuhan Yesus tuh ngajarin seperti apa sih? Nah, kalau sudah kita ngerti akan 2 hal itu, pasti hati kita itu akan tenang. Kita nggak akan seperti mungkin di sebelah itu. Sering kan mereka sholat tapi masih tetap nggak sejahtera kan. Nah, ada ketenangan di dalam situ. Nah, setelah kita punya ortodoksia, kita kenal ortodoksia, ortolatria, maka kita pun diharapkan akan memiliki ortopraksia. Kita hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Ya, bahkan sewaktu-waktu kita nanti mati pun kita tenang. Kita udah tahu iman yang benar itu bagaimana, iman Kristen dan pengetahuan kita yang benar. Nah, itu tujuan saya buat Pak Usman bisa ketemu dengan Romo gitu ya. Selama ini tapi gerejanya tetap ke gereja Amang Usman. Nah, ini saya perlu ceritakan. Mulai saat COVID, kan waktu COVID itu kan disuruh orang tua tidak usah ke gereja. Dari mulai situ saya kagak pernah ke gereja kecuali saya pergi ke luar negeri. Sebentar saya cerita ya. Jadi saya cerita bukan menceritakan kesombongan, Agatha.
saya perlu sampaikan, saya sudah follow ya Agatha ya, saya sudah follow ya. Nah, saya ke MIT karena ada kerja sama saya dengan MIT Boston. Di sana saya gereja terakhir saya, datanglah COVID. Datang COVID, pada waktu COVID kan dikatakan pada lansia tidak usah pergi ke gereja online saja, ya kan. Sampai sekarang gereja online pun kagak, ya toh. Anak saya kan dua-duanya sudah tidak sama-sama kami. Anak saya yang laki, ada mantu saya, ada cucu saya, mereka sering gereja di Bethel di Kuningan itu. Anak saya satu lagi, maaf kata anak saya kan sekali lagi kurang bisa disampaikan karena juga tidak baik kita beritahu begini-begini kan. Yang jelas anak saya mobilitasnya agak tinggi gitu ya. Baik mantu saya mobilitasnya agak tinggi. Oke, jadi mereka tidak mungkin selalu beserta saya dengan istri saya. Maaf kata misalnya pergi ke London, baru pulang ke London, harusnya yang kemarin masuk ke mana, begitu toh. Sekali lagi mohon maaf demikian. Jadi istilahnya saya tidak pernah ke gereja kecuali misalnya saya pergi ke gereja kalau saya pulang kampung. Saya pergi ke gereja kalau saya ke Bandung. Jadi saya sangat selektif. Nah, orang-orang bilang saya sekuler, Pak. Orang-orang bilang saya sekuler. Karena memang 1 tahun saya ke gereja tidak masalah. Tapi kalau ada orang menuduh saya sekuler, saya marah. Saya itu bertuhan. Cara saya menyembah Tuhan beda dengan kalian. Cuman saja memang ada kelemahan saya, Pak. Yaitu saya tidak bersekutu. Karena di ajaran Tuhan kan kita harus bersekutu. Sama seperti sekarang saya anggap ini kan kita bersekutu antara orang-orang seiman untuk memuji dan memuliakan Dia. Jadi kalau ke gereja, saya tidak ke gereja Pak dengan istri mulai COVID. Kecuali waktu kami awal tahun ini pergi ke Yerusalem Israel, ke Mesir dan ke Jordan, kami ke gereja. Itu Pak, pulang kami dari sana juga kami ke gereja lagi. Karena kami tidak bisa memaksa, kecuali anak saya yang satu misalnya dia lagi ada di Jakarta, ajak ke gereja, oh sangat senang Pak, senang sekali. Jadi istilahnya kalau sudah ke gereja bukan main, walaupun gereja itu kami bukan di situ kalau orang Kristen kan ada gerejanya kan masuk gitu tuh. Saya tidak usah sebutkan di gereja dia kan anon nama BG muruk kan. Soalnya si patah kadang-kadang mau lamar gereja, saya pergi ke gereja, mohon maaf Tuhan Muna semua, saya pergi ke gereja sama dengan yang tadi Ibu Agatha. Pernah saya ke gereja sudah rindu banget ke gereja. Waktu Natal saya mau pergi ke gereja, saya pergi ke gereja, saya biasa-biasa saja Pak, biasa-biasa pakaian saya biasa-biasa. Nah pendeta itu nyalam semua orang yang dia kenal. Saya kan jarang ke gereja, dia kagak salam saya Pak. Saya sudah mati-matian berusaha untuk gereja Natal. Saya pergi, saya di belakang, memang di belakang. Tapi Pak pendeta itu tidak salam saya. Sakit hati saya Pak. Ya nggak apa-apa lah Amang. Yang penting kan nge-gym rutin, disalami sama atlet gym. Iya, saya nge-gym rutin. Apa-apa loh, Amang ini umur 70 ya Amang ya? Iya. Loh masih lepas loh dia loh. Wih keren ini. Tapi istilahnya sedih enggak? Saya di gereja masuk ke gereja rindu untuk bersekutu, ya toh pendeta datang dari depan saya, salam-salami semuanya Natal begitu. Saya kagak disalam. Karena mungkin saya jelek. Gini Amang. Ya, nah, jangan dulu sedih lah. Saya gampang sedih. Saya gampang sedih. Untuk hal-hal tertentu saya sedih. Malu dong sama Otot. Malu dong sama kaki. Oke, jadi gini loh Amang ya. Iya. Kalau Amang nggak disalam sama pendeta, ingat kata Tuhan Yesus. Kita itu nggak butuh penghormatan dari manusia, kan gitu. Pendeta itu kan manusia. Tetapi Tuhan kan melihat hatimu gitu. Kalau kau rindu sama Tuhan, ya berarti kau cari Tuhan bukan cari pendeta kan? Logikanya kan? Tapi kan melalui Pak Pendeta kan Bu.
Kadang Sony emang. Ya, jadi kalau Amang itu memang niatnya mau ketemu dengan Tuhan, ya datanglah, nggak disalam jangan nangis dong. Harusnya yang Amang tangisin itu adalah ketika Amang merenungkan, begitu Amang ke gereja, selama ini aku nggak pernah nyari Tuhan, aku nyari dunia ini gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau saya katakan ya, ini adalah yang namanya hukum tabur tuai. Nah, kalau Amang diperlakukan demikian ya karena Amang sendiri memang sudah melupakan Tuhan dalam hari-harinya Amang, kan gitu. Selama ini Amang kan taunya sibuk dengan karir, prestasi, apalah gelar-gelarmu itu. Tetapi tengok, ketika kita sudah tua kayak gini, apakah itu berarti bagi kita? Itu memang menjadi kebanggaan kita, tetapi itu juga menjadi hal yang paling menyakitkan kita dikala kita ini sudah tua. Gitu. Jadi janganlah mencari penghormatan kepada dunia ini, jangan mencari hormat kepada manusia, tetapi carilah Tuhan itu apakah kita layak di hadapannya atau tidak. Jadi mau di hadapan manusia kita itu gak penting, layak atau enggak, diinjak-injak atau enggak itu gak penting, karena sesungguhnya manusia itu juga gak bisa memberikan apapun sama kita, tidak bisa memberi harapan, ya toh. Bahkan gelar-gelar Amang juga nggak bisa memberikan kebebasan Amang di dalam menjalani masa tua Amang dengan bahagia kan. Semua gelar-gelarmu itu, semua prestasimu, piagam-piagamu, piala-pialamu, nah itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita tidak perlu mengejar dunia ini. Yang kita perlu kejar adalah Tuhan. Itu loh Amang. Amin. Jadi saran saya, Amang gak usah bersedih hati kalau manusia memperlakukan Amang seperti itu. Tetapi sedihlah kamu ketika Tuhan, takutnya ini, Tuhan pun memperlakukanmu seperti manusia memperlakukanmu. Bisa saya potong sedikit. Saya Silakan. sedih pada waktu itu karena kerinduan saya pergi Natal bersalam-salaman dengan orang-orang yang satu iman, begitu toh. Memang saya mungkin salah, saya tidak berpakaian bagus, saya tidak tunjukkan saya seorang, katakan anak-anak, saya mirip-mirip Tobat maita tukang. marsalaman, asa hujalang ho Amang. Ngapain kau tangisi orang-orang itu? Nah, pada waktu itu kan namanya kan manusia. Ya toh, pada waktu itu memang saya nangis. Sekarang kan saya ingat kan sedih begitu. Jadi istilahnya kita ini kan sama-sama sharing kan. Iya, dang pala bohaya Mang. Unang Sudah tangis pasti ho. kalian. Ya, nangis itu juga bukan melo ya. Nangis itu kan adalah suatu sukacita. Nangis itu sama dengan menyanyi begitu Ho untuk kan tangis orang-orang tertentu. karena dang di jalan pendeta itu kan. Mungkin nangis saya karena dia tidak jalan. Pokoknya Karena Amang isu, itu gini lah Mang. makanya Ya. kan saya bilang saya kan tidak mau membongkar ini kan tidak semacam bagi saya ini kan aib sebenarnya toh. Aib cerita yang Gak lucu usah lah kalau gitu. aib nggak usah lah dibongkar Amang. Gak usah. Iyalah makanya saya tidak mau gitu toh. Cuman saja terima kasih saya ucapkan. Ada di sini kan teman-teman bilang ke Pak Daniel begitu saya sudah follow, kalau boleh saya di DM diberikan Ya, nanti. Aku kasih nomor. apa namanya nomor HP-nya atau bagaimana. Sekali lagi terima kasih kepada kalian semua saudara-saudaraku yang ikut di dalam live ini. Entah agama kalian apa, saya tidak peduli. Kalian adalah semuanya saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya di dalam Enggak lama, yang RT 6 seiman enggak diajak Amang. Mulu dang seiman kita, dang diajak ke laki. oh itu. Ima. Dang diajak ke Harus laki, diajak. pemuja laki. Ikon dia aja doa lagi, siapa tahu dengan Ngahu aja Amang. halaki kan Amang. HP halaki dang ngolo. Halaki lebih senang memuja yang lain. Mau saya mekel lu hamu atau mabiar dari batu. Mau saya mekel hamu. Tolong Jadi mabiar subtitle, dari kasihan. bahkan. Kasihan yang di bawah nggak tahu nih. yang mama nggak tahu Ya, orang itu jadi- Amang, biarin aja Amang. Ya, jadi kan itu oke. Jadi selanya kan saya juga itu oke. Jadi selanya bagi saya semua adalah saudara-saudara saya. Siapa tahu dengan kesaksian Tertiup, saya ini Ma. mereka juga Tangan ni inongi, ay di dia do inongi. Unang tangis ho. ngalah. Malu lah. Ibana dia tidak pertangis, dia itu dia kayak burung kakak tua. Kemana Dia coba kayak burung kakak keperkasaanmu tua. dilihat wanita kau menangis coba Amang?
jatuh harga dirimu di depan opung itu. Kagak. Perempuan yang saya temui itu, apalagi yang di game itu, saya pura-pura sedih itu mereka mendekat. Kalau di game kan banyak perempuan kan, Agatha. Mereka banyak mendekat. Untuk apa didekati, saya kagak tahu. Saya tidak mau menganalisis. Jadi terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya yang menghadiri live-nya Agatha dengan teman-teman. Walaupun kalian siapa saja, bagi saya kalian adalah saudara-saudara saya. Mudah-mudahan kita bertemu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Usman. Terima kasih. Jangan lupa lo ini follow Kak Ami lo biar bisa open cam dia. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.